Yang berbahagia pemangku manakib Ibu Hajah Nur Herliani, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursi dengan mengistiqomahkan selaku pemangku manakib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online malam. Pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Dan ini merupakan satu patokan bagi kita di dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran agama. Dalam artian kalau kita mau melaksanakan ajaran agama, itu yang dibutuhkan adalah kita memulai dari yang mudah. Jangan memulai dari yang sulit. Kalau memulai dari yang sulit, kita akan jenuh terlebih dahulu. Tapi kalau kita memulai dari hal yang mudah, maka secara bertahap kita pun akan mampu apabila nanti ternyata berhadapan dengan hal yang sulit. Lagian yang namanya agama kan dikatakan mudah itu, artinya kita itu tidak perlu untuk mengedit. Tidak perlu untuk mengedit agama. Gampang ya. Tinggal copy paste. Apa yang diajarkan di dalam Al-Quran ya ada kalimat begini. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Hanya gitu aja. Itu kan tinggal di copy aja gitu ya. Hmm. Itu kan mengcopy yang demikian itu termasuk perbuatan yang mudah sebenarnya. Nah, hanya saja mungkin karena ada semacam diperlukan ya. Kalau di dalam terutama ya, terutama di dalam Brotoriko itu perlu tajarub, latihan. Tajarub miroron, latihannya tidak cukup satu kali, harus beberapa kali. Itu yang disebut sebagai riyadhah. Nah, yang dikatakan yang diajarkan oleh para sahabat itu kan semuanya kan hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang mudah. Hal-hal yang mudah sebenarnya. Hanya saja yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mengistiqomahkan yang mudah itu. Dan apa yang diajarkan oleh para sahabat tidak ada yang keluar daripada ayat Al-Quran. Tidak ada sama sekali. Nah, dan kalau kita cermati, yang diajarkan pengarsa abah kepada kita itu semuanya proyek-proyek unggulan. Nggak ada yang ecek-ecek. Semuanya bernilai tinggi. Apa yang harus kita copy paste sebagai agama dengan berpedoman kepada Syekh Mursyid pengarsa abah Aus radhiyallahu anhu banyak. Yang pertama, bagaimana kita ini dilatih berdasarkan Al-Quran, Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita mengkaji ayat Al-Quran, pertama kita harus baca dulu. Kemudian kita hafal. Setelah hafal kita terjemahkan. Selain terjemahan, kita perlu untuk baca tafsir. Apa yang dimaksud pada ayat tersebut. Tapi ini ternyata sudah diramu, sudah diracik. Sudah diracik oleh pengrasa Abah, kemudian tinggal di copy paste. Diracik bagaimana? Bagaimana meracik ayat 222 Al-Baqarah itu? Ternyata apa yang disebut sebagai eh, melanggengkan wudhu itu dikatakan orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat dan mencintai orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri adalah tidak cukup hanya sekedar berwudhu tetapi melanggengkan wudhu. Artinya kalau berwudhu saja dikatakan sebagai mensucikan diri, apalagi kalau kita lakukan dengan cara melanggengkan. Itu kan berarti bukan pekerjaan kecil, pekerjaan besar. Dan pekerjaan besar itu sendiri sebenarnya akan menjadi mudah dan akan menjadi bagian tak terpisahkan
dari kehidupan kita yang akan menggiring, mengarahkan kita kepada hal yang lebih baik. Contoh kecil saja semacam begini, apabila kita melanggengkan wudhu, paling tidak kita akan berhati-hati. Akan berhati-hati apabila kita apalagi berkendaraan umum ya. Kita naik kereta yang padat dengan penumpang, naik angkot yang penuh dengan penumpang. Paling tidak bagaimana caranya kita menjaga wudhu supaya tidak batal. Bukan hal yang mustahil, karena dalam kondisi banyak penumpang itu bisa saja bagian daripada anggota badan kita itu bisa bersentuhan dengan lawan jenis kita. Nah, jadi kehati-hatian semacam begitu itu merupakan satu langkah bagus. Langkah baik dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu proyek unggulan yang demikian itu. Nah, jadi yang dikatakan sebagai mudawamatil wudu itu sudah merupakan satu langkah utama. Dan nggak tanggung-tanggung ya, itu kan apa ya, disebut di dalam Al-Quran. Kalau hanya sekedar omongan, ucapan dan sebagainya, mungkin akan kita apa ya, akan kita posisikan pada nomor berapa. Ini enggak, dalam Al-Quran sendiri Allah mencintai, menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang yang perlu untuk dikopi paste oleh kita adalah intizarus sholat. Intizarus sholat itu sendiri menunggu sholat. Itu bukan pekerjaan enteng. Itu kan kalau kita melaksanakan ibadah sholat kan di bawah tanda kutip tapi ya itu kan belum tentu diterima. Kalaupun umpamanya sudah ada jaminan daripada pengarsa Abah sebagai ungkapan ucapan beliau, orang yang sudah talqin zikir mah nggak usah ribet gitu. Itu sudah pasti diterima. Gitu. Tapi kan nggak, tidak serta merta kita seenaknya kita melakukannya. Begitu. Nah begini, jadi yang dikatakan sebagai inti Rasulullah itu bagaimana kita memanfaatkan sisi-sisi lain dari kehidupan kita, itu nilainya harus sebagai sholat. Itu. Nggak tanggung-tanggung, nggak tanggung-tanggung. Ini pun berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, surat apa ya? Surat Maryam. Surat Maryam, ayat yang keberapa? Ke-31, kalimatnya kan begini. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan aku telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang diberkahi. Nah, apa ciri orang sosok diberkahi itu sendiri? Ternyata diterjemahkan oleh pengarsa Abah dan itu dilakukan oleh pengarsa Abah sebagai mursyid kita. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah telah mengajariku, telah membimbing aku, telah mengajari aku untuk melakukan dua hal pokok. Apa itu? Bis salati waz zakati, salat dan zakat. Ma dumtu hayya, sepanjang hayat. Sepanjang hayat artinya begini. Tidak ada satu celah pun, satu saat pun yang tidak bernilai sholat. Tidak ada satu saat pun, satu detik pun yang tidak bernilai zakat. Begitu. Ya tentu akan diterjemahkan lebih panjang lagi, yaitu zakatnya belum tentu zakat harta, tapi membersihkan, mensucikan diri kita sendiri. Terlebih istimewa adalah apabila ternyata memang yang dikatakan sebagai proyek unggulan daripada pengarsa Abah yang di copy paste oleh kita adalah indizorus sholat, menunggu sholat. Menunggu sholat kan sama dengan sholat. Misal kita memiliki wudhu. Dia batuknya obat alergi aja. Oh iya, sama salbutamol kali ya? Untuk sosoknya enggak? Memiliki wudhu gitu. Kalau memiliki wudhu ya otomatis gitu ya. Boleh batal wudhu tidak begitu. Bahkan mengajarkannya kalau memang apa naluriah lah gitu ya. Kita batal wudhu naluriah ya. Mungkin karena buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Tapi setelah batal itu sendiri kemudian kita berwudhu lagi. Nah, pada saat berwudhu lagi kita kemudian berniat untuk melaksanakan ibadah sholat. Untuk melaksanakan aktivitas maksud saya. Melaksanakan aktivitas apapun yang belum selesai sambil menunggu datangnya waktu sholat yang akan datang. Kalau hanya 5 menit ya barangkali itu hal-hal yang apa ya, hal-hal yang biasa. Tapi ini luar biasa. Kita bisa membayangkannya. Kita sudah selesai sholat isya yang dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tiba-tiba batal wudhu.
Kan nunggu waktu sholat fardu yang akan datang kan lama subuh, gitu ya. Nah, apabila kita berwudu kembali, apabila batal, kemudian kita niatkan untuk melaksanakan aktivitas yang belum kita selesaikan sambil menunggu datangnya waktu sholat subuh. Jadi rentang waktu yang begitu panjang itu adalah intizarus sholat. Masya Allah, luar biasa. Dalam keseharian saja, dalam keseharian. Kita kan kalau lihat di lapangan gitu ya, di luar sana, gitu, hampir nggak ada ya. Kalaupun ada umpamanya persentasenya terlampau kecil. Orang sudah nongkrong di atas sajadah gitu ya, sambil menunggu datangnya waktu sholat. Itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kalaupun ada, sekali lagi persentasenya terlampau kecil. Tetapi justru ini yang dilatih oleh para sahabat. Kita juga tahu ya, kalau sholat subuh umpamanya itu kan pukul 4:30, lewat dikit. Tapi kan Abah itu kan bukan seketika akan datangnya waktu sholat fardu kemudian beliau ada di atas saja, ada tidak begitu. 1 atau 2 jam sebelum datangnya waktu sholat, Abah itu sudah ada di atas saja. Gitu. Itu yang kita saksikan. Hmm. Yang namanya guru kan orang yang patut digugu dan ditiru gitu ya. Itu diantaranya ya, diantaranya. Nah, itu proyek unggulan. Itu yang harus copy paste oleh kita. Saya ulangi, yang pertama adalah menjaga wudhu, yang kedua adalah intizarus sholat, yang ketiga sholat awal waktu. Sholat awal waktu kan nilainya sangat tinggi. Sabda Rasulullah SAW, man ta'awala li ta'khiri bikul ta'khiri sholat falyatahayyal li ta'khiri bikul umuri hayati. Jadi barang siapa yang membiasakan menunda-nunda waktu sholat, maka bersiaplah untuk ditangguhkan segala urusan hidupnya. Jadi kan kita punya persoalan banyak. Persoalan banyak itu sendiri yang memerlukan solusi. Tetapi apabila kita tidak jeli gitu ya, solusinya ternyata memang sangat sederhana, ada pada diri kita. Gitu ya. Itu sabda Rasul ya. Sabda Rasul itu kemudian diterjemahkan. Dirinci oleh Rasul. Apa yang akan ditangguhkan urusan hidup itu sendiri? Banyak di situ, ada wazifah, karir gitu ya. Nah, kemudian ada lagi zuwaj, berkeluarga, macam-macam semuanya. Nah, jadi apabila ternyata memang ada, kita merasakan ada ketidaknyamanan pada diri kita, jadi jangan apalagi menuduh orang lain, melakukan tindakan negatif kepada kita. Jangan begitu. Yang harus kita koreksi adalah sholat kita udah benar apa belum. Nah, kira-kira semacam begitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sholat itu sudah baik atau belum? Semua begitu banyak orang yang tidak suka kepada ucapan yang dikeluarkan oleh pengarsa Abah. Tapi Abah kan itu berdasarkan Al-Quran semua. Contoh kecil ya. Al-Anfal 35. Kan itu yang disampaikan oleh pengarsa Abah. Wa makana sholatuhum indal bait. Meskipun sholat di hadapan Baitullah, wa makana sholatuhum. Enggak dihitung sholatnya, enggak. Ila bukaan wa tasbih. Kecuali dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai orang yang bersiul, orang yang bertepuk tangan. Nah, jadi bagaimana caranya kita menjadikan proyek ini menjadi proyek unggulan? Maka otomatis kita pun harus melakukan gitu. Itu inti suruh sholat, gitu. Inti suruh dan sholat pada awal waktu. Kita kalimatnya harus paten gitu ya. Sholat itu penting. Jangan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, kita bisa seenaknya mengatur waktu. Gitu. Itu udah 3 tuh ya. Itu yang keempat, zikir jahar dan zikir hobi. Jangan lupa gitu. Zikir jahar dan zikir hobi itu dua apa dua pointer yang tidak boleh dipisahkan. Dua-duanya harus kepakai. Dua-duanya harus dijalankan oleh kita. Jangan hanya zikir jahar. Dan bagaimana caranya orang itu sendiri bisa mengaplikasikan zikir hobi sebaik-baiknya kalau tidak didorong oleh zikir jahar. Gitu ya. Atau kebalikannya. Gitu. Makanya kalaupun umpamanya kita masih putus-putus ya, sangat wajar yang namanya murid gitu ya, masih putus-putus gitu ya. Tapi begitu ingat,
begitu sadar harus kembali lagi kepada zikir. Itu zikir kan kendaraan tercepat. Kalau di dunia ada yang namanya pesawat Concorde yang kecepatan larinya, kecepatan terbangnya melebihi daripada kecepatan suara gitu ya. Itu Abah sampai mengatakan sampai dunia dihancurkan, tidak akan lahir seorang anak manusia dan tidak akan ditemukan satu teknologi tinggi, canggih yang bisa mengukur kecepatan zikir. Fazkuruni azkurkum. 152 surat Al-Baqarah. Kau ingat kepada aku, kata Allah. Aku ingat kepadamu. Kita nggak ingat saja, itu berarti kita sudah dijawab. Seketika bersama dengan kita. Dan itu dibuktikan oleh pengarsa Abah. Kapan kita ingat kepada Abah? Seketika Abah pun hadir. Kita semua merasakan hal itu. Gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam yang wajib di copy paste oleh kita. Apalagi Kotaman, gitu ya. Manakiban, apalagi apa namanya eh, sholat-sholat sunat gitu ya, sholat sunat. Ya, jadi yang dikatakan sebagai amal soleh adalah sholat sunat. Abah mengatakan sholat wajib bukan bukan amal soleh, itu memang kewajiban. Yang namanya yang namanya amal soleh adalah banyak ya Al-Quran ya, banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Innalladzina amanu wa amilu sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada dan seterusnya. Itu ngomongin masalah amal soleh. Ini amal soleh adalah perbuatan-perbuatan sunnah gitu. Tuh, itu termasuk yang wajib di copy paste. Pertama, kemudian manakiban. Nggak ada yang lebih tinggi nilainya daripada majelis manakiban. Gitu ya. Itu kalau orang baru dengar ya mungkin kaget gitu ya. Kaget mendengar ucapan bahwa ternyata memang apa namanya majelis manakiban nilainya paling tinggi. Mengapa bisa paling tinggi? Karena tidak ada satu celah pun, satu detik pun yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan para pendahulu kita gitu itu semuanya melakukan yang ini. Ada lagi sodako. Nah, sodako itu termasuk ke dalam apa namanya copy paste gitu ya. Itu yang dicontohkan oleh pengarsa Abah. Dan tidak ada media yang apa ya yang lebih rasional gitu ya, di dalam melaksanakan sedekah itu sendiri kecuali dengan melakukan acara manakib gitu. Kalau orang mungkin ya merasa berat untuk membuka manakib di rumahnya, punya pemikiran apa yang akan aku suguhkan nanti kira-kira. Jadi konotasinya adalah masalah makanan. Tapi kan fakta di lapangan tidak begitu. Orang-orang yang hadir saja kadang-kadang membawa makanan gitu, yang dititipkan gitu, yang dititipkan sebagai pemangku manakib. Itu tuh sudah terbiasa di mana-mana. Gitu. Nah ini salah satu contoh. Nah ada yang terakhir gitu ya. Yang terakhir itu sendiri mungkin begini. Pada waktu perjalanan Isra ya. Hmm, pada waktu perjalanan Isra, Nabi Muhammad kan naik kendaraan namanya buruk. Buruk kan bentuk jamak daripada barqun. Kilat cahaya, cepat sekali. Lebih cepat daripada cahaya, malah lebih cepat daripada kata cepat. Itu namanya buruk. Gitu. Itu apa namanya berhenti di 5 titik. Berhenti di 5 titik, kemudian Nabi melakukan sholat. Coba, apakah itu inisiatif Nabi atau disuruh? Hmm. Nabi berhenti di Yasrib, sekarang Madinah. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Itu apa inisiatif Nabi atau disuruh? Ternyata disuruh, diperintahkan. Siapa yang nyuruhnya? Malaikat Jibril yang mendampingi beliau. Kira-kira ini lebih lebih mulia mana? Malaikat Jibril apa Nabi Muhammad SAW? Kalau ditimbang daripada sisi kemuliaan, pasti itu lebih tinggi nilainya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi mengapa bisa nurut kepada Jibril? Karena Nabi menyadari malaikat Jibril adalah mursyidnya. Apa saja yang
diperintahkan oleh makan gitu. Ini yang paling apa ya, bukan menggelitik gitu ya. Orang di mana-mana gitu ya, yang saya dengar, kalau menerjemahkan hadis begini. Jadi apa namanya, iman itu bercabang. A'laha, cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Nggak ada yang berbeda pendapat, semuanya begitu. Tapi ada sambungan kalimatnya. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Tapi yang paling rendah adalah, maksudnya cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Artinya supaya tidak menimbulkan bencana bagi halayak, bagi orang lain. Allah tidak begitu menerjemahkannya. Jadi Allah, cabang iman yang paling tinggi adalah lima la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang iman yang paling rendah adalah menanggalkan rokok. Itu Allah. Nah, jadi karena ini ucapannya ucapan seorang mursyid, bukan kayaknya gitu ya. Bisa jadi ada apa ya, ada titik-titik tertentu yang kita sendiri belum sepenuhnya bisa melakukan. Padahal kewajiban gitu ya. Apapun yang diucapkan oleh seorang mursyid itu adalah sumber hukum. Apa memangnya kenapa? Itu perintah dalam agama. Al-Qur'an, Al-Hijr ayat 65. Gitu ya. Al-Hijr 65 mengatakan wattabi' adbarahum. Wajib hukumnya bagi seorang murid untuk mengikuti yang di depan. Yang di depan adalah mursyid gitu. Nah, jadi kalau boleh saya kerucutkan kira-kira di dalam menjalankan amalia agama gitu ya. Adinu yusrun, agama itu sangat mudah. Tidak perlu mengedit kita. Ribet mengedit. Jangan-jangan editan kita keliru, salah gitu. Cukup copy paste. Karena Abah sendiri sebagai mursyid kita sudah meracik nilai-nilai agama ke dalam formula yang formula itu sendiri merupakan formula yang paling cocok apabila kita konsumsi, apabila kita amalkan. Mulai daripada yang paling sering kita lakukan, menjaga wudhu dan sebagainya, sampai-sampai kepada hal-hal yang sudah dikeluarkan maklumatnya oleh pengersa. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersa Abah Aus. Radhiyallahu an wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.